Libur panjang Lebaran mulai menunjukkan dampak ledakan jumlah penderita COVID-19. Pada minggu lalu, jumlah penderita COVID-19 terus menunjukkan lompatan-lompatan. Beberapa tokoh masyarakat mulai menyerukan pembatasan skala besar. Dari luar negeri, The Fed juga memberikan isyarat pengetatan yang lebih cepat. Bagaimana nasibnya pasar finansial Indonesia? Berikut analisis Katarina Setiawan, Chief Economist and Investment Strategist Manulife Asset Management Indonesia. Kalau kita anggap 2 minggu sesudah Lebaran itu dibandingin 2 minggu sesudah Lebaran tahun lalu, kasusnya jauh lebih kecil gitu loh. Jadi ternyata ada delay impact ya. Jadi setelah 3 minggu baru kelihatan sangat tinggi peningkatannya gitu. Nah, harus dilakukan langkah-langkah ekstrim kalau perlu, tetapi kelihatannya sekarang itu sudah mulai lebih sehati ya. Kalau kita lihat komunikasi dari pihak-pihak berwenang kelihatan udah mulai, mereka sangat serius dan mulai lebih sehati gitu ya. Untuk menangani ini, udah sepakat bahwa ini tuh nggak boleh dibiar-biarin gitu. Kalau kita lihat berita-berita yang ada, misalnya Kementerian BUMN, semua WFH sekarang gitu ya. Nah itu kan udah satu langkah drastis. Kementerian-kementerian yang lain juga begitu. Tadinya kan masih 50% WFO dan sebagainya. Kemudian penambahan jumlah bed di Wisma Atlet ditambah, tower baru dibuka. Nah, ditambah lagi percepatan vaksinasi tentunya. Jadi vaksinasi mau dipercepat supaya bisa paling tidak dijalan dua-duanya. Vaksinasi kalau misalnya bisa dipercepat sehingga herd immunity lebih cepat. Perkiraan terakhir juga dari Gubernur DKI itu katanya herd immunity Jakarta akan dicapai sekitar Agustus. Jadi memang kelihatannya mungkin ada prioritas juga terhadap yang penduduknya padat, pusat ekonomi seperti Greater Jakarta. Ya kita harus lihat ini adalah salah satu faktor yang sangat krusial dan dimonitor dengan sangat ketat. Bukan cuma untuk ekonomi dan pasar saham, pasar obligasi, tetapi untuk kesehatan dan semuanya gitu. Iya, kita kan nggak pernah lockdown sebetulnya ya. Kalau negara-negara lain kan lockdown. Adanya PSBB, kemudian nanti PPKM mikro dan sebagainya. Nah, ini memang karena kita mengambil keputusan tidak lockdown itu melihat atau belajar dari negara lain ya. Bahwa begitu di lockdown ekonominya langsung anjlok dan mungkin pemerintah itu nggak yakin bahwa Indonesia bisa sustain, tapi kelihatannya ini sudah mengerucut bahwa semua pihak sudah sepakat ini bahaya gitu ya kalau dibiarin, karena takutnya bed occupancy rate-nya mencapai tingkat kritis, kemudian kolaps gitu. Tenaga kesehatannya juga kan pada capek semua. Saya dengar dari komunikasi publik adalah diperkirakan itu puncaknya Juni-Juli. Nah itu mungkin yang sedang dimonitor ketat adalah Juni-Juli ini bed occupancy rate harus tidak boleh melampaui critical level. Kalau kita boleh belajar dari negara-negara yang lain, kalau lockdown itu memang sangat signifikan impact-nya terhadap ekonomi. Tetapi kalau kita lihat juga negara-negara yang menetapkan lockdown tahap awal justru malah selamat. Jadi ini kayak semacam surgery ya. Kalau di dunia medis gitu, kalau kondisinya tidak memungkinkan harus dioperasi, ya dioperasi. Sakit nggak? Sakit banget. Pemulihannya lama nggak? Lama, karena namanya surgery gitu ya. Tapi kalau absolutely necessary ya harus, karena kalau nggak orangnya bisa mati misalnya gitu. Ini pilihan yang nggak mudah, tetapi mungkin itu udah menjadi satu skenario yang lagi dipertimbangkan. Tentu lihat banyak faktor ya. Kalau terjadi peningkatan kasus memang nggak akan jalan lockdown atau tidak lockdown ya. Tapi
kita harus lihat bahwa yang keluar masih jalan terus. Jadi karena kita kan diuntungkan dengan ekspor yang meningkat. Kalau kita lihat ekspor itu tertinggi sepanjang sejarah, didukung dengan pemulihan ekonomi dari negara-negara lain, dan juga ini meningkatkan harga komoditas juga gitu. Dan sekarang ini kan ada pergerakan ke arah new economy. New economy itu macam-macam, tapi ada 2 subsegmen yang menonjol di setiap pergerakan new economy. Satu, green economy. Kedua adalah digital economy. Kalau green economy itu orientasinya itu sustainable economy, termasuk diantaranya mobil listrik. Itu sangat diminati sekarang, dan Indonesia itu sangat diuntungkan karena kita baik dari segi produksi maupun dari segi jumlah cadangan. Untuk bahan-bahan baku mobil listrik ini kita ranking atas. Untuk nikel, jumlah produksi dan jumlah cadangan kita nomor 1 di dunia. Kemudian bukan nikel aja, bauksit, tembaga. Kita rankingnya itu ranking tinggi gitu dari segi produksi maupun cadangan. Tetap aja ini akan jalan. Jadi ekspor keluar itu kan nggak di lockdown gitu loh. Hal-hal itu masih membantu kita. Dan digital economy jangan salah, tetap jalan. Orang WFH tetap aja bisa kerja. Kemudian perdagangan masih jalan karena lewat e-commerce gitu kan. Jadi masih tetap aja nggak separah dulu harusnya. Tapi jangan salah, yang sedikit itu sudah merupakan unicorn juga, dan perkembangannya sangat pesat pertumbuhannya dari tahun ke tahun. Digital economy ini sangat mendukung usaha-usaha kecil. Jadi pengusaha kecil UKM itu sangat diuntungkan dengan ini karena tadinya mereka nggak punya channel untuk distribusi, nggak punya channel untuk marketing, sekarang mereka bisa gitu loh. Dan ini sangat membantu ekonomi sampai pelosok-pelosok Indonesia sebetulnya, yang tadinya tidak bisa menjangkau market. Nah itu sulit menghitungnya gitu loh. Tetapi kalau ini tidak jalan, misalnya kayak Tokopedia, Shopee, Bukalapak, Lazada, Blibli itu nggak jalan, ini lebih parah lagi gitu. Dan sekarang semua melakukan hal itu, bahkan grocery shopping. Sekarang juga mereka melakukannya lewat digital, ada kayak semacam hypermart. Mereka juga udah mulai ikutan apps ya juga ya. Itu tuh multiplier efeknya sangat tinggi karena UKM yang jadi supplier dari hypermart itu diuntungkan ya kan. Kemudian yang supir-supirnya, pengantar kurir-kurir itu semua diuntungkan juga gitu. Sementara konsumen memang harus beli groceries gitu. Kalau mereka tidak lagi mengeluarkan uang untuk misalnya jalan-jalan ke luar negeri atau beli apartemen, tetap kan harus grocery harus jalan gitu kan, tetap aja harus makan ya kan. Kadang-kadang beli makanan di luar itu jalan banget gitu. Jadi itu sebetulnya yang potensinya dan multiplier efeknya sulit menghitungnya. Walaupun sudah ada indikasi-indikasi kira-kira sekian misalnya, tapi kan yang belum bisa terlalu akurat ya. Sebetulnya kalau kita lihat, kita pilah-pilah lagi pertumbuhan PDB kita, kan konsumsinya nggak anjlok. Kenapa nggak anjlok? Satu, dari program stimulus pemerintah ya, yang menopang masyarakat miskin dan rentan miskin. Tuh. Kedua, ya dari pergerakan ini, orang masih bisa usaha. Jadi kemarin yang hasil rapat FOMC itu memang merupakan surprise bagi banyak pihak. Komunikasi mengenai normalisasi ya, termasuk di dalamnya tapering, itu mungkin baru akan dilakukan September. Ternyata Juni sudah dikomunikasikan. Kita tahu bahwa The Fed itu belajar dari pengalaman taper tantrum yang lalu di 2013. Mereka tuh kali ini sangat hati-hati. Jadi kalau mau melakukan perubahan kebijakan dan lain sebagainya itu jauh-jauh hari sudah dikomunikasikan. Kalau jauh-jauh hari sudah dikomunikasikan, investor, portfolio manager itu bisa adjust portfolionya misalnya.
Kemudian pemerintah-pemerintah, bank sentral lain bisa menyesuaikan juga kebijakan. Nah, untuk ini sebenarnya narasi dari inflasi mereka tetap bilang ini transitory, ya kan? Kemudian mereka juga nggak bilang bahwa perlu menaikkan rate secara signifikan dalam waktu dekat, tetapi memang kelihatan bahwa ada shift dari median, kan mereka ada dot forecast itu ya, yang dimana anggota-anggota The Fed itu melakukan prediksi, kemudian dilihat itu mediannya berapa gitu kan. Mediannya naik 50 basis point untuk 2023 gitu. Jadi ini yang merupakan surprise bagi market. Sebenarnya market ini sudah memprediksi 2 kenaikan di tahun 2023. Ini jauh lebih tinggi dari prediksi Fed sebelumnya. Tetapi dengan adanya peningkatan median dari The Fed ini, maka market tambah lagi menaikkan. Mereka tuh agak ekstrim. Nah, dalam waktu dekat memang akan ada volatilitas. Kita lihat US Treasury yield sudah naik kencang, US dollar menguat, dan ini dampaknya tentu terhadap semua negara termasuk Indonesia akan negatif dulu dalam waktu dekat ya. Tetapi nanti ada berbagai mekanisme yang mungkin akan mendukung juga equity global ya. Nah, dalam waktu dekat itu laba korporasi itu masih akan keluar kan, dan itu akan kelihatan masih akan sangat kuat, dan itu bisa mengurangi efek kaget dari hasil meeting FOMC ini. Jadi sebenarnya dalam waktu dekat sih volatilitas akan meningkat ya. Tetapi untuk akhir tahun ini forecast untuk US Treasury yield itu masih tidak berubah. Kalau di Manulife itu kan sekitar 1,8% US Treasury yield ke akhir tahun, tidak berubah gitu. Dan yang lain-lain, broker lain juga enggak. Yang memang beda kan tahun 2023 gitu, which is masih 2 years from now. Kalau kita lihat dibandingkan dengan taper tantrum 2013, kondisi kita tuh jauh lebih kuat. Waktu dulu taper tantrum 2013 tuh perdagangan global itu lagi turun-turunnya. Saat ini perdagangan global itu naik dan bahkan sudah melampaui level pra-pandemi. Kemudian harga komoditas waktu di 2013 tuh lagi turun-turunnya. Sekarang kita tahu kan breaking record high. Kemudian nilai tukar US dollars pada waktu 2013 itu melesat pesat. Saat ini sudah beberapa lama kan melemah terhadap beberapa negara lain. Memang dalam 2 hari ini pada US dollar pada naik, tetapi sebelumnya kan trennya melemah. Kenapa? Karena defisit anggaran Amerika kan lagi besar sekali. Saat ini defisit anggarannya itu di atas 15% dari PDB. IHSG belum dirubah. Kalau 10 year itu tidak tertutup kemungkinan untuk turun di bawah 6. Jadi kita melihat bahwa bisa aja jadi mencapai 5,8% akhir tahun. Pertama memang likuiditas masih sangat banyak di market kita. Kemudian juga yield spread yang masih cukup tinggi dengan US Treasury, dan asing juga keluarnya udah selesai kayaknya. Sekarang udah mulai masuk lagi walaupun masih kecil. Jadi maksudnya tekanan dari asing itu sudah berkurang jauh. Sekarang 6,4 kan.